Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah Minggu ini adalah Pendeta Inyoman Jepun MTH. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Muliakanlah nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai, serta kasih setianya, karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikian pembimbing Efesus pasal 2 ayat 8. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Rindukanmu
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita masuk doa hari ini. Mari berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa dalam Kristus Yesus. Maka bersama dengan umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, hamba memohon anugerahkanlah kami pengertian, hikmat untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini, dan Roh Kudus kiranya berkenan memampukan kami semua yang sudah mengerti firman agar dapat mengerjakannya. Layakkanlah hamba-Mu dan semua umat Tuhan untuk berada dalam kekudusan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dibacakan dari kitab Efesus 3, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Yang menyatakan, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus,
untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara, seperti biasa mari silakan jabat tangan kanan kiri muka belakang di rumah saudara masing-masing, katakan damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya tidak lagi menjelaskan tentang jemaat Efesus, kota Efesus, dan bagaimana proses hingga kemudian Efesus ini terbentuk menjadi jemaat dan percaya melalui pemberitaan Rasul Paulus. Karena beberapa minggu yang lalu kita sudah bicara tentang kondisi Efesus pada waktu itu. Jadi kiranya Bapak Ibu masih mendengar, tapi paling tidak saudara terekam untuk memahami bahwa surat ini adalah surat yang ditulis dalam penjara ketika Rasul Paulus mengalami perlakuan tidak adil dan dipenjarakan di Roma. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa Paulus ini dipenjara karena tuduhan orang Yahudi. Silakan baca nanti di Kisah Rasul pasal 16, itu rame banget tentang bagaimana kemudian di ayat 37 dia disebut telah menghinakan ajaran Yahudi ketika menginjili juga orang-orang non-Yahudi. Nah sekarang saya justru mengajak saudara untuk mari bayangkan kondisi penjara di Roma. Beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun lalu kali ya, saya lupa di Piniel ini saya menyampaikan tentang ketidaknyamanan penjara di Roma, tentang bagaimana lantainya dengan kemiringan tertentu, diikat dengan rantai juga, lalu kemudian ada bulatan bola
dari besi, pemberat, di kaki juga sama. Lalu ada seutas rantai yang mengikat, menyatukan tangan dan kaki sehingga dia kalau tidur pistol, kalau berdiri bungkuk. Nah, lalu di kondisi yang tidak nyaman itu, apakah hal wajar yang dilakukan oleh orang ketika nulis surat kepada temannya? Makanya saya ajak saudara masuk pada kondisi ini. Saudara harusnya terkejut sebab ketika membaca surat Efesus, waktu dia ada di penjara Roma, dia tulis Efesus itu, dia justru menyampaikan sesuatu yang terbalik. Dia bilang begini di pasal 1 ayat 1, terpujilah Allah. Pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah. Seharusnya dia menggerutu dan dia harusnya berkata, saya kelelahan, kesian, saya diikat di sini, saya tidak nyaman. Tapi enggak dibilang, terpujilah Allah, pasal 1 ayat 3. Bahkan lebih lanjut, kalau saudara baca pasal 1 ayat 15-16, malah dia bilang begini, aku bersyukur. Orang dalam penjara, dalam kondisi yang tidak nyaman, bilang begini, aku bersyukur, dia tulis surat. Harusnya, saya ini, aduh makanan yang gak enak, ini begini, ini begitu. Harusnya begitu, tapi enggak. Efesus, aku bersyukur. Dan tahukah saudara, mengapa tiba-tiba kegairahan muncul saat di penjara, bukan kelemahan dan kemurungan, justru gairah hidup muncul Paulus, karena dia dapat kabar bahwa Efesus punya semangat iman luar biasa. Makanya kalau saudara baca Efesus 1 ayat 15-16, dia bilang, aku mengucap syukur tentang hal-hal baik yang terjadi padamu, imanmu bertumbuh dan kau melakukan banyak hal baik kepada orang benar dimanapun berada. Aku bersyukur. Jadi itu menguatkan justru Paulus di tengah kondisi waktu ia di penjara. Nah sekarang mari kita gali pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 bacaan kita. Bapak Ibu kalau mau tahu intinya paling pertama harus baca ayat 13. Walaupun harusnya diruntut dari ayat 1, tapi sebenarnya hal ini bermula dari ayat 13. Di ayat 13, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Jadi rupanya jemaat Efesus lagi gundah. Rupanya jemaat Efesus lagi sedih. Mengapa? Karena Paulus di penjara. Dan salah satu sebabnya adalah pemberitaan Injil yang dilakukan untuk Efesus. Saudara tangkap? Jadi mereka merasa merekalah penyebab Paulus di penjara. Maka itu mereka sangat sedih, aduh gara-gara kami Paulus di penjara. Nah sekarang mari kita lihat reaksi Paulus terhadap kondisi umat pada waktu itu yang resah karena Paulus di penjara. Lihat ayat 1. Ayat 1 ini harus dibaca bukan berdasarkan bahasa yang tertulis di Lembaga Alkitab Indonesia, nanti terkesan ada kambing hitam. Saya mau jelaskan. Dia bilang begini, di ayat 1 dia bilang begini, aku memang dipenjara karena Kristus, untuk kamu, supaya bisa kenal Allah. Kalau saudara baca ini terkesan, oh memang, asal kau tahu ya, saya dipenjara karena kau. Kesannya kan begitu kan, tapi kalau Bapak Ibu baca berulang sampai ayat yang kedua, Bapak Ibu menemukan itu bukan kecewa, itu bukan nada, iya gara-gara kau, tapi sebenarnya itu dibaca dengan penuh keagungan dan pemuliaan. Baca sampai 2 supaya Bapak Ibu menemukannya. Aku dipenjara karena, jadi kalau saya mau pakai nada kira-kira ini, aku dipenjara karena Yesus Tuhanku. Supaya engkau diselamatkan dan wow, aku dipercayakan untuk itu. Jadi kira-kira tekanannya begitu. Bukan, iya memang gara-gara kau saya dipenjara. Bukan, ini dia menggunakan nuansa keagungan. Bahwa aku dipenjara karena Kristus, bukan Kristus kambing hitam. Karena Kristus itu dengan luar biasa dia mengagungkan. Untuk menyelamatkan kalian. Dan ini suatu nilai kepercayaan yang Tuhan beri. Jadi dia menyampaikannya dengan keagungan dan kebanggaan. Oh, ini luar biasa. Jadi bukan menimpali rasa sedihnya orang Efesus waktu itu. Oke, itu catatan kedua. Yang ketiga Bapak Ibu lihat ayat 5. Rasa syukur dan sukacita di penjara semakin bertambah, bukan kemurungan. Ketika ayat 5 menjelaskan, tidak usah kalian khawatir, tidak usah kalian sedih saya di penjara, sebab penginjilan ini ternyata tidak sia-sia. Buktinya, ayat 5 bilang begitu, kalian jadi percaya, kalian diselamatkan,
Walaupun sebenarnya kalian bukan orang Yahudi. Bapak Ibu kalau baca ayat 5, Bapak Ibu harus tahu, dia ini orang Yahudi asli Paulus. Dan dia menulis menurut ajaran orang Yahudi. Di luar turunan Abraham tidak ada keselamatan. Saya ulangi. Di luar turunan Abraham tidak ada keselamatan. Tidak heran kalau Israel disebut bangsa pilihan. Saya sih tidak kurang nyaman kalau bilang Israel itu bangsa pilihan. Saya mau bilang Israel bukan bangsa pilihan. Tapi Israel itu bangsa bentukan Allah. Kalau bangsa pilihan itu, ini ada Filistin, ini ada Israel, ini ada Indonesia, ada juga orang Bali di situ. Nah ini orang Bali kupilih. Itu pilihan. Tapi ini bentukan. Mengapa? Sejak Abraham dipanggil keluar, langsung Tuhan bilang, turunanmu akan begini-begini. Jadi Tuhan membentuk bangsa ini, yang kemudian kita sebut jadi bangsa pilihan. Dan di luar turunan Abraham, tidak ada yang diselamatkan. Makanya Paulus bilang, aku sungguh bermegah, aku bersyukur, bukan murung, karena penginjilan yang kulakukan walaupun terpaksa harus dipenjara, kalian diselamatkan padahal bukan orang Yahudi. Saudara lihat bahwa kemudian karena kasih karunia Tuhan, Efesus diselamatkan. Walaupun sebenarnya menurut aturan keyahudian tidak bisa diselamatkan. Tapi Yesus Kristus menyelamatkan Yahudi dan juga non-Yahudi, termasuk orang Efesus. Jadi ini semakin meneguhkan dan menguatkan sukacitanya. Terakhir catatan keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Harusnya Paulus akan berbangga, harusnya dia tulis begini. Makanya dengar baik-baik, bukankah saya hebat? Oke? Bukankah karena kalian saya dipenjara? Oke? Bukankah kalau bukan karena aku, maka tidak ada orang Kristen yang jadi Kristen di luar Yahudi. Asal Bapak Ibu tahu, Paulus dijuluki Rasul ke-13 dengan jangkauan pelayanan di luar keyahudian. Seandainya Paulus tidak ada, Indonesia tidak kenal Tuhan Yesus. Sebab yang kenal penginjilan itu cuma karena yang lain itu kan paling utama melakukan pekabaran Injil Yerusalem dan sekitarnya. Tapi Paulus justru kepada orang-orang yang tidak bersunat, di luar turunan Abraham. Jadi Paulus ini luar biasa dan harusnya dia berbangga. Tapi lihat ayat 7 dan 8. Bapak Ibu, ini orang ini hebat banget. Dia bilang begini, saya cuma pelayan, kesian. Karena tadi P1 orang Sangir, jadi saya ikut gaya orang Sangir, kesian. Cuma pelayan, kesian. Saya bukan siapa-siapa. Itu ayat 7 loh. Bahkan parahnya dia bilang begini, bukan saya, ini cuma kasih karunia. Dia nggak bilang dia loh. Dan meningkat lagi, ini murni anugerah Tuhan, bukan jeripayaku. Bapak Ibu, saya mengagumi Paulus karena ini. Oh benar, kalau Bapak Ibu merujuk perjanjian baru, surat terbanyak yang ditulis oleh Rasul bukan Petrus, pemimpin 12, bukan. Justru Paulus, dengan berbagai ajarannya. Tapi hatinya sungguh sangat rendah. Sungguh sangat rendah. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma pelayan. Ini kasih karunia, murni anugerah. Sampai kalian diselamatkan, itu murni anugerah, bukan jasaku. Minggu lalu kita bicara itu kan. Bahkan kalau Bapak Ibu baca ayat 8, lebih fatal lagi. Dia bilang begini, aku ini bodoh. Kalau saudara tahu, Paulus tidak bodoh. Orang muda ini sudah jadi majelis Sanhedrin. Kalau saudara baca kisah para rasul, dia kan yang bikin nota untuk lempar Stefanus. Dia yang ambil untuk minta. Jadi dia orang yang sangat berpengaruh. Tapi bayangkan, aku bodoh. Dia tidak bermegah pada kesuksesan dari karya pelayanannya. Karena dia tahu itu cuma anugerah, itu karena karunia Allah. Padahal kalau bukan karena Paulus dan tanpa Paulus, kemungkinan besar penginjilan tidak akan sampai di luar orang-orang bukan Yahudi. Saudara lihat, orang-orang non-Yahudi tidak mungkin diselamatkan. Bapak Ibu, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman? Saya punya 2 aplikasi untuk saudara bawa pulang. Kambing hitam. Berapa banyak saudara dan saya barangkali yang mengalami kondisi yang tidak nyaman padahal saudara berbuat baik. Ulangi. Berapa banyak dari saudara yang mengalami kondisi tidak nyaman padahal saudara berbuat baik dan benar. Oke?
Lalu berapa banyak dari saudara yang mencari siapa yang tepat untuk disalahkan? Bukankah saya baik dan benar? Bukankah itu fitnah dan seterusnya? Tapi saya mau bilang kepada saudara, untuk mengatakan kebenaran juga saudara harus memperjuangkan itu. Tapi yang saya maksud, acap kali ketika orang disudutkan, orang akan cari siapa yang tepat jadi korban kambing hitam supaya saya aman. Dalam kondisi Paulus, selayaknya bisa dua calon kambing hitam, yaitu Allah yang suruh dia tebarkan firman, dan juga karena orang-orang non-Yahudi ini yang harus diselamatkan. Maka gara-gara kalianlah, dan karena Tuhan, saya dipenjara. Tapi tidak bagi Paulus. Dia menyebutnya itu dengan keagungan, seakan di penjara itu pun sesuatu yang mesti disyukuri. Saya mau bilang hal yang sama kepada Bapak Ibu Saudara. Di kondisi apapun yang saudara alami karena melakukan kebenaran, merujuk 2 minggu lalu, adalah hal yang lebih baik engkau kemudian mengalami hal yang tidak nyaman justru karena mengerjakan kebenaran daripada mengerjakan ketidakbenaran. Paulus ada di titik itu, bahwa di kondisi yang tidak nyaman sekalipun, dia nggak cari siapa yang tepat disalahkan. Yang dia tahu adalah, saya harus bersyukur, menikmati buah kepercayaan yang Tuhan beri dalam proses pekabaran Injil itu. Hal pertama saya mau katakan kepada Bapak Ibu, daripada bersungut untuk cari kambing hitam, carilah cara dan peluang untuk mensyukuri ketidaknyamanan saudara. Sebagaimana kondisi tak nyaman dalam penjara, Paulus mampu mengangkat syukur. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, minggu lalu, saya yakin ini nggak kebetulan teks ini, minggu lalu kita bicara soal merendahkan diri supaya Tuhan ditinggikan. Ini juga terjadi. Bukan karena jasa-jasa Paulus, dia mau pamer. Tapi dia bilang, aku justru orang bodoh, padahal dia pinter. Aku ini hanya sekedar pelayan, padahal dia rasul yang cukup besar dan dia segani. Ini semua anugerah yang Tuhan beri. Ini semua karunia yang Tuhan kasih. Yang saya mau katakan kepada saudara, aplikasi yang ketiga ini adalah, ada banyak orang yang ketika melakukan sesuatu, mencari rasa hormat. Ada banyak orang, entah di gereja sekalipun, kiranya tidak sekarang, karena sudah susah ya kita pandemi nggak berjumpa dengan orang banyak. Ada banyak orang ketika melakukan sesuatu yang katanya benar dan baik, sebenarnya ada U di balik B, ada udang di balik batu, supaya orang puji segala hal yang sudah dia kerjakan. Hari ini kita belajar tentang kerendahan yang luar biasa, yang disampaikan Rasul yang besar ini. Aku bukan siapa-siapa, itu terjadi karena anugerah Allah. Maka hal yang sama saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, ketika Tuhan memanggil saudara dan saya, dalam bentuk panggilan model apapun, termasuk di gereja, aktivitas saudara di luar, dan apapun yang saudara kerjakan. Lalu berbagai hal yang baik itu kemudian menjadi sesuatu yang layak untuk ditinggikan dan dipujikan. Kemarin saya tulis status, kita punya hutang untuk memberi pujian pada orang lain. Tepuk tangan supaya orang lain merasa disayang dan tahu bahwa itu pekerjaan baik. Itu hal yang wajar. Maka kalau ada orang yang datang memuji saudara dengan semua prestasi yang saudara buat, saya mau bilang itu wajar. Tapi ikuti Paulus, kembalikan itu untuk Tuhan dan kemuliaannya. Wih, ternyata mantap loh. Wow, puji Tuhan. Kenapa enggak Tuhan yang ditinggikan, walaupun secara manusiawi siapa sih yang enggak suka dipuji? Bapak Ibu diajak untuk belajar pada karakter ini. Di kesuksesan panggilan saudara, di situasi apapun yang saudara alami, dan kemudian berhasil saudara dapat, lalu kemudian apresiasi saudara terima, terimalah itu sebagai kewajaran. Tapi jangan lupa, kembalikan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tadi terakhir ya, ini terakhir sekali. Bapak Ibu, puji Tuhan, melalui Paulus, engkau dan saya, yang bukan turunan Abraham, telah dipanggil untuk memperoleh kasih karunia Allah dan diselamatkan. Melalui karya Rasul 13 ini, orang-orang yang bukan turunan Abraham menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Salah satunya adalah saya dan saudara di rumah. Maka seharusnya keselamatan ini saudara respon dengan tanda syukur, menjaga dan merawat hidup rohani saudara.
untuk tetap teguh iman. Karena ternyata semua terjadi ketika saudara tercatat dan saya di kitab kehidupan. Itu jua cuma anugerah dan kasih karunia Tuhan. Mari rawat anugerah dan karunia keselamatan ini. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, kita mau masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, karena Tuhan telah memungkinkan kami untuk mengantar kami memasuki pekan yang baru, di hari pertama hari Minggu ini, dan bersama dengan seluruh orang percaya teristimewa warga GPIB, khususnya Piniel Palembang, kami boleh berhimpun di ibadah hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta, memuliakan Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan, belajar dari Paulus tentang kisah-kisah kehidupannya melalui surat Efesus ini, sehingga kami kemudian boleh diingatkan kembali betapa keselamatan ini juga adalah anugerah, betapa semata-mata karena kasih karunia Tuhan, kami yang bukan orang yang diselamatkan sebenarnya, kami bukan turunan Abraham, tapi kami menerima janji-janji itu melalui firman Tuhan dan pekabaran yang dilakukan dari generasi ke generasi. Semua karena anugerah-Mu, ajar juga kami seperti Paulus. Di momen manapun, di kondisi yang tidak nyaman karena panggilan iman ini, Engkau tetap kami puji, Tuhan tetap kami tinggikan, kami cari peluang dan cara untuk bersyukur, sebagaimana Paulus mampu menemukan peluang untuk bersyukur, yaitu melalui kemajuan Efesus, walaupun sebenarnya ia dalam kondisi di penjara. Terpuji nama Tuhan, hamba berdoa di syafaat ini untuk menyerahkan sepekan semua aktivitas kehidupan kami, tugas dan pekerjaan yang kami lakukan, baik sebagai pegawai negeri, TNI, Polri, kami yang mengerjakan tanggung jawab di BUMN ataupun di lini-lini swasta, di usaha yang kami buat. Tuhan berkenanlah untuk memberkati semuanya,
apa yang kami sedang siapkan di pekan yang baru dengan berbagai target-target produksi yang saat ini kami dapat di usaha bisnis, pekerjaan, dan tanggung jawab kami. Bukalah tingkap berkat-Mu, kiranya kami boleh mencapai apa yang kami rencanakan atas seizin Tuhan, lalu Engkau kembali ditinggikan dan dimuliakan. Beberapa masih bergumul dengan kondisi-kondisi khusus di pekan yang lalu, masih juga sambung di pekan yang ini dengan kondisi yang sama, termasuk dengan warna pandemi COVID-19 di berbagai hal yang saat ini sedang dialami di semua lini. New era yang saat ini kami sedang buat, menyesuaikan kondisi dengan berbagai kondisi-kondisi yang tidak nyaman ini. Bapa, hamba berdoa dan menyerahkan semuanya, aktivitas anak-anak kami dalam bermain mereka maupun sekolah di rumah, dan semua yang sedang disiapkan untuk masa depan mereka. Kami menyerahkan turun-temurun anak cucu kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan semua hal yang harus kami sesuaikan di kondisi COVID-19 ini. Bapa, mohon Tuhan berkenan campur tangan dan membawa kami untuk melihat berbagai peluang-peluang yang ada di kondisi yang tidak mungkin sekalipun. Beberapa yang masih tertati di usaha bisnis, beberapa juga yang sedang masih berupaya untuk bangkit lagi dan mencari peluang yang baru. Beberapa masih belum mendapatkan pekerjaan pasca PHK. Beberapa juga sudah mulai mendapatkan pekerjaan yang baru. Tidak sedikit dari saudara-saudara kami termasuk beberapa jemaat di Peniel yang juga sedang mengalami kemurungan karena kondisi yang tak mudah menghidupi keluarga dengan berbagai kondisi yang sangat mengekang aktivitas ini. Kami tetap berdoa untuk meyakini Tuhan, Engkau sumber jalan keluar. Dalam iman badai ini pasti berlalu, namun tolonglah kami. Jika Engkau berperang untuk kami, biarlah kami tidak menyarungkan pedang. Kami juga terus berjuang bersama Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti. Kalau jatuh kami mau bangkit lagi, karena Engkau menopang kami. Sehingga beberapa kami nantinya akan mendapatkan berita baik. Mungkin tidak pada pekan yang lalu, mungkin pekan ini, atau juga pekan yang akan datang. Beri kami kesabaran untuk menunggu jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa dan menyerahkan semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan berkati para presbiter yang melayani, pemandu lagu, pemain musik. Hamba berdoa juga menyerahkan vikaris yang terlibat langsung untuk semua proses di belakang maupun yang mengikuti berbagai tanggung jawab ke depan yang akan ditelusuri dan disiapkan. Bukan saja di tanggung jawab pelayan di tempat ini, namun memasuki triwulan keempat yang saat ini sedang mau dijalani, Tuhan juga tolong. Supaya semua proses dan tanggung jawab pelayanan dan masa vikariatnya berakhir juga dengan kemurahan Tuhan. Berkati tim IT, tim kreatif yang mengerjakan, hingga memungkinkan kami boleh menikmati kehadiran Tuhan melalui video ibadah hari Minggu yang kami nikmati bersama saat ini. Semua karena Tuhan, bukan karena jasa kami. Tapi hamba berdoa, biar tiap orang yang mengerjakan semua ini tetap diberkati dan pulang tidak dengan tangan hampa. Ini doa kami, ini mohon hati kami demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan, sebelum memberikan persembahan,
Mari kita dengarkan kesaksian pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.
Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik yang didapatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta, tanggal 9 Agustus 2020 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan ini yang antara lain ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga Suprapto atas sumbangan berupa 1 karung beras untuk diakonia. Doa kami kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja senantiasa memberkati keluarga besar Suprapto. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Penil Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Persembahan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui rekening GPIB Penil Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap di rumah masing-masing dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19.
Demikianlah ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Umat Tuhan, mari berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk melaksanakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom Bapak Ibu, Saudara, warga jemaat GPIB, Jemaat Peniel Palembang, terutama orang tua. Kita bagaikan busur, di mana kehidupan anakmu bagaikan anak panah melesat dari busurnya menuju ke masa depan. Sang pemanah, yakni Allah perkasa, sangat tahu sasaran bidikan keabadian.
Dia merentangmu dengan kuat kuasanya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Sebagai orang tua, meliuklah dengan sukacita dalam rentangan Sang Pemanah Agung, sebab Dia mengasihi anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap. Salah satu bentuk liukan busur panah atau orang tua adalah dengan mengantarkan anak-anak ke gereja untuk mengikuti kelas katekisasi. Dengan demikian, orang tua bersama gereja telah menyiapkan anak-anak melesat jauh, bagaikan anak panah, untuk menggapai masa depan bersama Tuhan. Mari antar anak-anak saudara untuk ambil bagian dalam kegiatan pelaksanaan katekisasi reguler yang pendaftarannya telah kami buka. Tuhan memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Saya Pendeta Nyoman Jepun. Bersama saya juga ada Vikaris. Silakan perkenalkan diri, Vikaris. Shalom semuanya, perkenalkan saya dengan Vikaris Moryawaru. Saya akan mendampingi Bapak Pendeta Nyoman Jepun dalam mengajar di kelas katekisasi reguler saat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kami adalah tim pengajar yang nantinya akan melakukan tanggung jawab mengajar katekisasi di kelas reguler secara virtual. Ruangan ini akan digunakan oleh kami untuk mendampingi, membekali anak-anak Bapak Ibu Saudara dalam kelas katekisasi reguler dalam bentuk virtual. Kita tidak lagi menggunakan bentuk konvensional oleh karena kondisi yang tidak memungkinkan. Karena itu kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk segera mendaftarkan diri di kelas katekisasi 2020-2021 di kantor gereja untuk mendapatkan formulir ini. Tolong jangan lupa membawa akte kelahiran dari anak, kemudian juga surat baptis dari anak. Bahkan kami juga membutuhkan surat akte perkawinan catatan sipil, akte nikah catatan sipil maupun pemberkatan perkawinan. Mengapa surat-surat dibutuhkan? Untuk mencocokkan data-data nanti ketika pelaksanaan katekisasi itu akan dilakukan. Bapak Ibu sekalian yang mengikuti video ini yang barangkali berasal dari di luar GPIB Peniel Palembang, kami juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendaftarkan anak-anak Bapak Ibu dalam rangka mengikuti katekisasi, tentunya warga jemaat GPIB. Lalu ada hal khusus yang harus dilengkapi yang di luar Peniel Palembang, yaitu saudara mohon menghubungi majelis jemaat, dalam hal ini ketua majelis jemaat, untuk mendapatkan surat khusus yang akan dikirimkan kepada kami supaya Bapak Ibu pun terdaftar di kelas katekisasi reguler dengan metode dan buku yang sama dan seragam di GPIB. Bagaimana dengan yang di luar? Semuanya dalam bentuk pelayanan, sehingga tidak ada memungut biaya apapun dalam hal pendaftaran hingga selesainya pelaksanaan. Bagi warga jemaat Peniel Palembang akan diteguhkan di gedung gereja. Saudara yang berasal dari gereja lain tentunya akan kami surati untuk kemudian melaksanakan peneguhan di jemaat masing-masing. Kami ingatkan, sudah mulai dibuka pendaftaran, silakan bergegas. Mari antar anak-anak Bapak Ibu untuk membentuk generasi muda yang mengerti tentang Tuhan dan kebenarannya melalui firman-Nya serta kehidupan sosial dalam bentuk pemahaman Alkitab dalam konteks yang tepat. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih.
kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Dia sanggup, dia Untuk diakonia, doa kami kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati. Ada ulang Karis, ulang Karis. tahu dia sanggup, ku tahu Tuhan ku sanggup angkat dosaku. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang lumpuh berjalan pulang, yang buta lihatlah. Dia sanggup, dia sanggup, ku tahu dia sanggup, ku tahu Tuhan ku sanggup angkat dosaku. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang lumpuh berjalan pulang, yang buta lihatlah. Dia sanggup, dia sanggup, ku tahu dia sanggup, ku tahu Tuhan ku sanggup angkat dosaku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu